warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik. Saat ini saya mengajar di MAN 4 Karawang, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 kategori 1 tahun 2023 PTK UIN Sunan Gunung Jati, Yogyakarta dengan NIM 23404101371. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2023 saya akan mempersembahkan video praktek mengajar untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN di kelas 10 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan tema Perkembangan Islam masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, anak-anak pada sehat semua? Sehat. Oke. Sebelum kita mulai, silakan KM-nya atau ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan di dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran dan tidak ada gangguan apapun. Bapak mau cek dulu ya. Semuanya hadir? Hadir semua atau enggak ada yang enggak hadir? Hadir semua ya. Oke, berarti hari ini Bapak akan ngecek satu persatu absennya. Yang pertama, Andin, Hadir. Dede, Hadir. Ferdi, Hadir. Ian, Hadir. Kaila, Hadiro. Algipari, Hadir. Abdul Ghani, Hadir. Cika, Dini, Keisha, Lilis. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah hadir semua, tidak ada yang absen ya. Alhamdulillah kita bersyukur semuanya ya, bahwa kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di dalam pembelajaran hari ini. Silakan periksa kerapihan dulu ya. Pakaiannya sudah rapi, sudah dimasukkan. Nah, coba lihat sampah ya di kolong meja. Tidak ada sampah. Tidak ada. Ya. Oke. Rapi semua ya. Ya. Supaya kita menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan. Yuk, semuanya berdiri. Ya, silakan ke depan. Silakan duduk. Dan dengan kita bernyanyi wajib, kita bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Ya, di dalam pembelajaran SKI hari ini, kemarin kita sudah belajar
Islam masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah, ya, dimana kan tentang atau mempelajari tentang kehidupan bangsa Mekah pada saat sebelum Islam, ya. Masih ingat di dalam pembelajaran yang kemarin periode Mekah? Masih. Nah, yang pertama, pada saat itu masyarakat Mekah dikenal sebagai apa? Jahiliyah. Apa sih artinya jahiliyah? Zaman kebodohan. Oke, alhamdulillah kalian masih ingat. Nah, di dalam pertemuan sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Nah, sebelum kita menginjak dalam pembelajaran periode Madinah, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan sebuah tujuan pembelajaran hari ini, ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madinah sebelum Islam dengan kebudayaan kehidupan masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Yang ketiga, peserta didik dapat menafsirkan substansi piagam Madinah. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam dalam Madinah. Itu ada beberapa tahapan, ya. Di mana di dalam tahapan tersebut, ya, lihat di depan. Di sini kita akan mempelajari tentang tahapan-tahapannya. Yang pertama, kita akan belajar tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang kedua, substansi strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, nanti di dalam pertemuan saat ini kita akan membahas dua ini, ya. Nah, setelah ini kita bahas, kita menginjak ke dalam diskusi kelompok, ya. Kita akan berdiskusi, kita akan bagi kelompok, ya. Nah, nanti di dalam pembagian kelompoknya, yang pertama, ya, Bapak akan membagi kelompok. Yang pertama, kelompok ini berarti kelompok 1, ya, 1, 2, 3, 4 sampai ke belakang, ya. Nah, nanti kelompok 2 dari sini ke belakang. Nah, dari belakang, dari depan ini ke sini berarti kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Oke? Nah, nanti silakan di dalam diskusi kelompok yang sudah tadi Bapak sebutkan, ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, nanti kamu sebutkan permasalahan apa saja di dalam video. Ya, nah nanti oleh kamu sebutkan permasalahannya apa. Nah, nanti setelah kalian mendapatkan sebuah permasalahan, kita akan berdiskusi, kita presentasi. Semua masing-masing kelompok akan menyelesaikan permasalahan yang berbeda. Ya, yang pertama, kelompok 1 akan menyelesaikan kelompok berapa? Ya, jadi permasalahan tidak akan menyelesaikan masalahnya sendiri, melainkan masalah punya kalian itu akan diselesaikan oleh kelompok lain, ya. Begitupun nanti kelompok lain pun akan diselesaikan oleh kelompok lainnya. Kita tuker masalah, ya. Masalah orang lain dijawab oleh kamu, ya. Masalah kamu dijawab oleh kelompok lain. Oke, paham? Paham semuanya? Oke. Di dalam pertemuan saat ini, di dalam periode Madinah, itu adalah keterusan dari pertemuan yang kemarin, ya, di mana Nabi Muhammad kita sudah menjelaskan tentang yang namanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, nanti kita akan belajar tentang periode Madinah. Setelah itu nanti kalian akan disajikan sebuah video. Nah, nanti di dalam video nanti kalian harus bisa cermati di dalam video tersebut. Nah, nanti di dalam video silakan
kamu amati, cermati apa saja sih yang perlu kamu ketahui tentang video nanti, ya. Nah, di dalam video tersebut kalian akan disajikan sebuah permasalahan, ya. Nah, cari dalam permasalahan tersebut apa saja di dalam permasalahan video tersebut, ya. Nah, kita tonton video tersebut, ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kali ini tidak kalah menariknya dengan materi lain, karena dalam topik kita akan tahu banyak Entah suku mah. baik yang suku hijrah hingga strategi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibanding topik lain, topik ini paling menarik untuk dipelajari. Karena menjadi momen paling penting dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Mengingat dalam peristiwa sejarah hanya terkandung pelajaran perjuangan mensiarkan Islam, tapi juga pelajaran strategi politik tingkat tinggi yang tidak pernah terpikir dimakan oleh satu orang pun. Hingga satu negeri Mekah kali itu kebingungan mencari dan menangkap Nabi. Begitu juga dengan strategi itu Nabi mengatasi orang-orang Yahudi atau Bani Israel, tetapi dengan mudah diselesaikan hingga berhasil membangun Madinah Al-Munawwarah. Dan itu bisa menjadi bahan referensi bagi generasi Islam saat ini untuk menata masa depan umat. Ingin tahu? Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat latar belakang dakwah Nabi periode Madinah dengan mengulas sedikit mengenai hijrah Nabi. Sekedar diketahui bahwa hijrah itu dilakukan setelah kegiatan dakwah di Mekah menemui jalan buntu. Karena orang-orang Quraisy semakin keras menentang dakwah Nabi dengan berbagai cara. Saat bersamaan, orang-orang Yathrib yang kini berubah menjadi Madinah justru tertarik dengan ajaran Islam. Mereka tahu datangnya Islam karena mendengar dari orang-orang Yahudi yang memegang kitab Injil dan Taurat mengenai kerasulan Muhammad SAW. Nah, sebelum jauh melangkah dan juga biar tahu sejarah Yathrib, kita singgung dulu terkait Yathrib. Kenapa daerah ini dinamakan Yathrib dan apa hubungannya dengan keluarga Rasulullah? Dan kenapa orang-orang Yahudi tinggal di Yathrib? Ini penting biar kita tahu sebelum mendalami jauh terkait strategi dakwah Nabi periode Madinah. Madinah pada mulanya bernama Yathrib. Dinamakan Yathrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yathrib bin Qa'id bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Laud bin Hiram, salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota yang berada di utara Mekah tersebut sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Selain dihuni orang Arab dari suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi juga tinggal di Yathrib. Suku Aus dan Khazraj awal mulanya adalah nama dari dua orang saudara kandung, anak dari Harith bin Sa'labah, dari istri yang bernama Qila binti Al-Arqam bin Amr bin Jafnah. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj menjadi dua nama kabilah besar di Yathrib. Selama kurang lebih 120 tahun, dua kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Sementara orang Yahudi sendiri merupakan kita sudah menyaksikan video, ya, di mana di dalam video
tadi kalian sudah menyaksikan dan sudah menyimak, mungkin kalian sudah punya jawaban permasalahannya. Sudah? Sudah. Masing-masing kelompok. Oke. Sebelum Bapak menanyakan di dalam permasalahannya, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang Madinah pada saat dulu, ya, itu bukan disebut Madinah, melainkan disebut kota Yastrib. Nah, kenapa bisa disebut kota Yastrib? Ya, karena orang yang pertama tinggal di kota Yastrib itu namanya ya Yastrib, ya. Seperti yang kalian lihat di depan, itu Yastrib bin Kaid, bin Ubel, bin Aus, bin Amalik, bin Laud, dan bin Irham. Nah, perlu kamu ketahui juga, Irham ini adalah salah seorang keturunan Sam dari putra Nabi Nuh alaihissalam. Nah, pada saat dulu Yastrib, sebelum datangnya Nabi Muhammad, itu ada beberapa suku, ya, yang disebut suku apa? Ada suku Aus dan suku Khazraj. Nah, sebetulnya suku Khazraj dan suku Aus ini adalah bersaudara. Hanya pada saat itu mereka selalu bertikai, ya, sering berperang. Ya, perlu kalian ketahui juga ya, di dalam tadi sudah dijelaskan di dalam video bahwa peperangan di dalam suku Aus dan suku Khazraj itu disebut perang Bu'ad. Nah, kita sudah dijelaskan di dalam video. Oke, sedikit di dalam penjelasan yang tadi, Bapak ingin tahu apa sih pertanyaan atau permasalahan kalian di dalam kelompok? Ya, kalian sudah menemukan? Oke, Bapak ingin nanya kelompok 1. Oke, kenapa kota Yastrib diganti kota Madinah? Oke, kelompok 1 punya permasalahan. Kenapa kota Yastrib diganti oleh kota Madinah? Kelompok 2, apa permasalahannya? Kenapa orang-orang Yahudi tinggal di Yastrib? Kenapa orang-orang Yahudi tinggal di Yastrib? Terus kelompok 3. Bagaimana terjadinya peristiwa Baiat Aqobah kedua. Oke, di dalam 3 permasalahan dalam kelompok kita akan selesaikan bersama-sama. Dalam menjawab pertanyaan ini kita akan bertukar permasalahan. Ya, silakan kelompok 1 kita berikan kepada kelompok 3. Nih, kelompok 3 silakan selesaikan punya kelompok 1. Kelompok 3 silakan selesaikan oleh kelompok 2. Ya. Kelompok 2 diselesaikan oleh kelompok 1. Oke. Di dalam menyelesaikan permasalahan ini, silahkan kamu selesaikan. Kita bentuk formasi kelompoknya. Kalian boleh mencari referensinya, bahannya itu. Kalian bawa HP? Ya, silahkan boleh browsing. Dan silahkan kalian buka bukunya. Ya, yuk silahkan buka HP-nya. Kita menggunakan HP, kita browsing. Ya, silakan. Sebelumnya kita bentuk formasi dulu. Yuk, bentuk formasinya dulu. Di dalam diskusi, silahkan kalian lihat atau browsing di dalam HP kalian atau buku panduan yang ada dalam buku. Yuk, silakan cari permasalahan yang kalian ada, ya, temukan solusinya. Nanti
satu orang ke depan untuk membacakan hasil dari permasalahannya. Ya, kalian silakan berdiskusi. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Ya, di dalam 15 menit kalian silakan diskusi, cari jawaban permasalahan yang ada. Ya, yuk silakan mulai. Oke, semuanya diskusinya waktunya kita sudah habis. Silakan bentuk lagi formasi mejanya seperti semula. Ya. Nah, seperti semula ya. Sudah semua rapi? Ya, oke. Rapi semua. Ya, silakan pertama ke depan, mau kelompok berurutan atau mau siapa saja yang siap? Berurutan. Ya. Silakan kelompok 1. Ya. Ke depan. Ya, silakan kelompok 1 untuk menyebutkan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa orang-orang Yahudi tinggal di Yathrib? Yang pertama, Yahudi masuk ke Yathrib bersamaan dengan kedatangan imigrasi dari wilayah kota sekitar abad 1 dan 2. Mereka datang ke Yathrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Mereka mendapatkan penindasan dari Romawi karena melakukan pemberontakan. Karena itulah kenapa bangsa Yahudi saat ini tinggal di Yathrib. Dan juga karena penindasan tersebut mereka melakukan perlawanan yang kurang lebih tidak merugikan diri mereka sendiri. Jadi seperti itulah jawaban dari kelompok 1 untuk pertanyaan kelompok 3. Ya, oke. Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan di dalam pertanyaan kelompok 1? Tidak ada yang saya tanyakan. Saya kira cukup dengan jawaban kelompok 1. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Siap. Ya. Tepuk tangan semuanya. Ya. Oke. Pertanyaan dari kelompok 1 menjawab kelompok 3 sangat bagus sekali ya. Mudah-mudahan kelompok 3 sangat puas ya jawabannya. Oke, silakan kelompok 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab masalah dari kelompok 3. Bagaimana terjadinya peristiwa Bayat Aqobah kedua? Peristiwa Bayat Aqobah kedua terjadi pada tahun 625 Masehi. Bayat Aqobah kedua terjadi setelah sekitar 2 tahun sejak bayat yang pertama. Ini adalah momen penting
dalam sejarah awal Islam dan memainkan peran penting dalam mengukuhkan pengikut-pengikut Nabi Muhammad serta memfasilitasi perkembangan Islam sebagai agama dan negara di Madinah. Peristiwa baiat kedua terjadi ketika sekelompok muslim dari Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad di Mina selama haji. Mereka berjanji untuk mendukung Nabi dan Islam. Dan baiat Aqabah kedua menjadi awal hubungan yang kuat antara Madinah dan Nabi Muhammad SAW. Iya. Oke, kelompok 1 gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, cukup untuk jawaban yang sudah saya tanyakan dan permasalahan yang kami simpulkan dari video tersebut. Sekiranya segitu saja jawaban yang diterima, cukup dimengerti. Oke, alhamdulillah. Ya, tepuk tangan semuanya. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan permasalahan dari kelompok 2. Mengapa kota Yathrib diganti menjadi kota? Nabi Muhammad hendak mengubah Yathrib yang tadinya gelap menjadi jauh lebih terang. Karena dulunya kerap sekali terjadi peperangan di kota tersebut, seperti halnya peperangan perang Bu'ats yang terjadi antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Setelah 10 tahun berada di Yathrib, Rasulullah mengubah kota itu menjadi kota Al-Madinah. Secara umum memang diartikan sebagai kota, tetapi sebetulnya Al-Madinah itu mengandung makna peradaban, karena dalam bahasa Arab peradaban itu madaniyah atau tamadun. Sekian jawaban dari kelompok 3. Oke, untuk kelompok yang bersangkutan, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke. Ya, tepuk tangan. Semuanya udah dijawab dengan benar dan sangat bagus sekali, ya. Apalagi tadi yang disebut yang namanya kelompok 1, kelompok 2, semuanya hampir mendekati pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali, ya. Tepuk tangan semuanya yang ya. Di dalam diskusi kita sudah selesai. Di antaranya di dalam kelompok 1 dan kelompok 2 dan 3, ya. Nah, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan di dalam materi hari ini? Ya, silakan, Lilis. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari ketiga pertanyaan yang sudah tadi didengarkan. Jadi kesimpulannya, awalnya kota Yathrib diberi nama karena orang pertama yang tinggal di Yathrib itu bernama Yathrib bin Qarin. Lalu kota Yathrib diganti menjadi kota Madinah karena Rasulullah SAW mengubah Yathrib yang tadinya gelap menjadi jauh lebih terang akibat adanya perang Bu'ats. Banyak orang-orang Yahudi tinggal di Yathrib untuk menyelamatkan diri mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Ada juga peristiwa baiat Aqabah 2. Hal itu terjadi karena sekelompok muslim dari Madinah bertemu Nabi Muhammad SAW di Mina selama haji. Mereka berjanji untuk mendukung Nabi dan Islam, dan karena itulah ketiga pertanyaan ini disimpulkan dan juga cukup dimengerti. Baik, sekian dari kesimpulan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke. Terima kasih. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran yang tadi, ya. Sangat bagus sekali, ya, menambahkan bahwa tadi ada beberapa suku di dalam kota Yathrib atau Madinah. Itu adalah suku Aus dan suku Khazraj. Nah, dari dua suku ini dapat menyebabkan, di mana di dalam pertikaian ini adalah menyebabkan sebuah peperangan yang disebut perang Bu'ats. Nah, dengan adanya Nabi hadir ke Madinah, maka semua kota Yathrib semuanya ada perubahan, ya. Yang tadinya gelap menjadi terang, ya. Yang tadinya sering berperang, pada saat Nabi hadir ke Madinah,
semuanya tidak ada peperangan di sana, ya. Nah, perlu kamu ingatkan bahwa pada nanti pertemuan yang selanjutnya kita akan menerangkan saat hadir di Madinah, terus apa saja yang dilakukan oleh Nabi pada saat di Madinah, akan banyak lagi yang akan kita bahas di dalam pertemuan yang selanjutnya. Ya, nanti minggu depan kita akan mempelajari pembelajaran tentang peperangan. Ya, oke, anak-anakku, untuk pertemuan saat ini kita sudah selesai. Alhamdulillah, kita akan lanjut minggu depan. Jangan lupa ada tugas, silakan buka LKS-nya halaman 39, silakan kerjakan. Ya, nanti kita kumpulkan minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ya, oke, anak-anakku, sebelum kita selesai, terlebih dahulunya kita berdoa dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini kalian bisa memahami dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.